Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur hari ini kita diizinkan untuk boleh bertemu kembali dalam ibadah. Ya, saya berharap ibadah online kali ini yang terakhir, dan kita berharap minggu depan kita akan bersama-sama untuk mengikuti ibadah di gereja. Kita doakan secara khusus di Sukoharjo supaya secara khusus Kecamatan Sukoharjo menjadi zona hijau kembali, dan kita kembali dalam keadaan aman mengadakan ibadah dengan aturan yang ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, saya yakin ketika Bapak Ibu Saudara sampai saat ini rindu kapan sih kita boleh bersekutu. Kalau saya melihat di status dari Bapak Ibu Saudara, saya temukan banyak mereka yang sudah rindu untuk bersekutu. Kadang pasang foto ketika berada di gereja. Itu menandakan bagaimana kerinduan kita untuk boleh bersekutu kembali di gereja. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, hari ini saya mencari kenapa toh sampai setiap kita itu memiliki kerinduan untuk datang di gereja. Kita rindu untuk bersekutu di gereja. Sebenarnya apa sih istimewanya? Apa sih keistimewaan dari persekutuan di dalam gereja? Apa keistimewaan persekutuan kita di dalam persekutuan di dalam Kristus? Kita akan lihat jawaban itu di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama. Disebutkan di sana demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu dan selanjutnya, saudaraku, disebutkan di sana ayat yang pertama ini menjadi alasan dari mengapa orang Kristen itu bisa bersekutu. Yang diharapkan di dalam ayat yang kedua sampai berikutnya disebutkan di sana harapan dari Paulus adalah supaya ketika dasarnya ini keistimewaan orang Kristen, supaya kita punya nilai kerendahan hati dengan kesatuan hati. Dengan kerendahan hati dan kesatuan hati inilah yang menjadikan, menyempurnakan keistimewaan persekutuan Kristen. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita perhatikan mengapa persekutuan orang Kristen, mengapa persekutuan di gereja itu istimewa buat setiap kita. Di sana disebutkan ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ingat, persekutuan kita itu istimewa karena kita ada di dalam Kristus. Kita bukan sekedar organisasi. Pernah saya katakan bahwa gereja bukan sekedar organisasi, bukan. Gereja bukan sekedar organisasi kemasyarakatan, bukan. Tetapi gereja itu menjadi organisasi yang istimewa karena apa? Di dalamnya kita ada Kristus yang memimpin kita, yang menuntun kita, sehingga keistimewaan persekutuan Kristen itu sangat istimewa. Karena apa? Ada Kristus. Kristus yang memimpin kita, Kristus yang melindungi kita, Kristus yang membimbing kita, Kristus yang mengayomi kita, dan Kristus itu menjadi sumber dari persekutuan. Itulah yang menjadikan kenapa persekutuan Kristen itu sangat istimewa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi persekutuan Kristen itu istimewa karena ada Kristusnya. Istimewanya di bidang apa? Coba perhatikan di sana. Jadi karena dalam Kristus ada kunci yang pertama, nasihat. Bapak Ibu, ketika kita berada di gereja, kita selalu mendapatkan wejangan. Kita mendapatkan nasihat. Melalui kebenaran firman Tuhan kita diingatkan. Ketika kita datang di gereja, mungkin dalam pergumulan kita berangkat dari rumah, dalam pergumulan kita dari kehidupan kita, dalam pergumulan masuk gereja, kita memuji Tuhan, dikuatkan melalui firman Tuhan. Kita ditegur oleh Tuhan.
Kita diingatkan oleh Tuhan. Kita dimotivasi oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, saudara, melalui teman-teman kita, saudaraku yang terkasih Tuhan, bahkan sampai saat ini saya masih meyakini, Bapak Ibu, bagaimana orang-orang di atas kita, maaf kalau boleh saya katakan, saya mungkin masih muda. Di atas saya masih ada yang lebih sepuh lagi. Melalui wejangan dari mereka yang dewasa di dalam Tuhan, yang bertumbuh di dalam Tuhan, mereka mengingatkan kita, ayo kita sebagai orang percaya seperti ini. Bahkan ketika kita melihat satu figur yang begitu istimewa dalam Tuhan menjadi panutan buat kita untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi di dalam Kristus itu ada nasihat melalui kebenaran firman Tuhan. Melalui teman-teman kita, melalui orang-orang yang kita anggap dewasa, melalui orang-orang yang kita anggap dengan punya keistimewaan. Mereka membagikan nasihat buat kita. Siapapun kita butuh nasihat. Saudara butuh nasihat. Siapapun kita butuh nasihat, bahkan seperti saya pun butuh nasihat. Dan inilah keistimewaan ketika kita ada dalam wadah persekutuan di dalam Tuhan, yang Kristus itu menjadi pemimpin kita. Di situ kita mendapatkan nasihat. Sehingga Bapak Ibu, tentunya kita kalau sudah mendapatkan nasihat, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mensikapi nasihat itu. Gunakan nasihat itu. Dan saya tahu setiap apa yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan itu bermakna buat kita. Tetapi berdampak atau tidak itu pengaruh dari keputusan hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari ketika ada wejangan firman Tuhan, ketika ada wejangan dari orang-orang yang lebih sepuh dari kita, ketika itu sesuai dengan firman Tuhan, tangkap itu, terapkan itu. Dan itu akan berdampak luar biasa buat kita. Baik di dalam Tuhan, di dalam Kristus, dalam persekutuan dalam Kristus, itu ada nasihat, saudara. Jadi istimewanya, karena dalam persekutuan Tuhan itu ada nasihat. Buat kita yang kita menjadi orang Kristen tentunya akan menjadi orang yang istimewa. Karena apa? Kita ngikutin nasihat wejangan-wejangan itu. Hidup kita tertata. Dan ingat, wejangan dalam Kristus itu luar biasa, saudaraku yang terkesan Tuhan. Kita diajari dengan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Saya sungguh bersyukur menjadi orang Kristen. Karena ajaran-ajaran Kristen, ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, nasihat yang Tuhan berikan kepada kita, luar biasa, dahsyat, berbeda dengan ajaran dunia. Dan kita punya keistimewaan. Menjadi orang pribadi, menjadi pribadi yang istimewa. Karena apa? Kita diberkati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Kristus ada nasihat. Yang kedua, di sana dikatakan ada penghiburan kasih, Saudara. Ketika kita hidup sebagai manusia, kita tidak luput dari masalah. Bahkan ketika hari ini kita ngikuti kehidupan kita, ya, dampak dari corona ini ternyata kalau kita perhatikan bukan hanya berdampak kepada penyakit, tetapi bisa berdampak kepada ekonomi, bisa berdampak kepada psikologi, bisa berdampak kepada sosial kemasyarakatan. Ini dampaknya begitu luar biasa. Dan tentunya di dalam setiap kehidupan kita mengalami dampak. Saya temukan bahkan saat ini, akhir-akhir ini, secara khusus saya bergumul untuk hidup kita, untuk seluruh saudara-saudara kita di jemaat kita secara khusus. Ketika kita lihat beberapa saudara kita harus resign, bahkan harus sementara tidak masuk kerja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masing-masing kita mungkin memiliki pergumulan. Tetapi ketika kita masuk di gereja, ketika kita bertemu dengan teman-teman kita mengalami sesuatu yang sama. Bukan karena sama terus kita dihibur, tidak, saudara. Tetapi ketika kita mengalami sesuatu yang sama, kita diingatkan, kita dikuatkan. Ora apa-apa, tenang podo kok. Ning aku sembahyang dan aku akhirnya diberkati oleh Tuhan. Ini yang luar biasa. Jadi di dalam persekutuan di dalam Kristus itu ada penghiburan kasih. Kita mendapatkan sentuhan kasih dari saudara-saudara kita. Ayo semangat. Ayo
kerjakan. Apa yang bisa kita kerjakan? Podo kok, tapi aku semakin diberkati dengan kondisi ini. Justru aku semakin merasakan berkat Tuhan. Ini saudara, yang namanya di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Jadi kalau saudara-saudara kita sedang mengalami situasi yang mungkin sedang tidak nyaman, mari kita sebagai orang-orang percaya saling menguatkan, ya, saling meneguhkan. Karena inilah fungsi persekutuan kita. Jadi saudara, kenapa kita menjadi orang Kristen ini kok rindu bersekutu di gereja, rindu untuk bertemu, rindu untuk memuji Tuhan? Karena yang pertama, di dalam Kristus itu ada nasihat. Yang kedua, di dalam Kristus itu ada penghiburan kasih. Kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita mendapatkan penghiburan yang luar biasa. Karena apa? Kristus melalui saudara-saudara kita menghiburkan, menguatkan kita. Firman Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan buat kita. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, istimewanya persekutuan Kristus karena Kristus ada di dalamnya. Kita mendapatkan wejangan, kita mendapatkan firman, penghiburan dari firman Tuhan. Dan kita juga mendapatkan orang-orang yang sudah dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan menjadi kekuatan penghiburan buat kita. Ini keistimewaan bagi persekutuan di dalam Kristus. Jadi ada 2 poin yang sudah kita pelajari, dan yang ketiga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sana dikatakan ada persekutuan roh. Ya, persekutuan roh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita ada di gereja, ketika kita ada dalam ruangan ini, kita bersama-sama bersekutu untuk apa? Mendapatkan api iman yang selama ini, maaf, mungkin selama kurang lebih 2 bulan kita stay di rumah, kita tinggal di rumah. Ya, baik, mungkin saya sudah berusaha untuk melayani dengan metode, dengan formula yang ada, berusaha dengan sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, menguatkan, meneguhkan saudara. Tujuannya yuk kita tetap bersekutu, walaupun kita hanya satu keluarga, kita bersekutu. Saya berdoa buat saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, berbeda ketika kita ada di gereja. Ada persekutuan roh, ada roh keluarga ini, roh kudusnya bekerja atas keluarga ini, roh kudusnya bekerja atas keluarga ini. Kita iman itu dibangkitkan, iman itu dibakar bersama-sama, dibangun bersama-sama. Di situ kualitas iman kita akan semakin didewasakan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, ketika kita bersekutu, kita menyatukan iman kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita yang umat diingatkan, saudaraku yang itu begitu kuat, aku harus kuat. Sehingga kita dibakar oleh api Roh Kudus untuk kita bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Untuk itu, di dalam persekutuan Kristus, yang ketiga itu adalah ada persekutuan roh, yang artinya apa? Ketika kita bersekutu, ketika kita bersatu di gereja, kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Iman kita dibangun di dalamnya. Iman kita bertumbuh di dalamnya. Iman kita berkembang di dalamnya. Bahkan sampai iman kita berbuah. Karena apa? Karena kita bersekutu di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa. Jadi itu istimewanya persekutuan di dalam Kristus. Yang pertama ada nasihat, yang kedua ada penghiburan kasih, dan yang ketiga ada persekutuan roh. Yang keempat yaitu ada kasih mesra, Bapak Ibu. Ya, ada kasih mesra. Kasih mesra itu bukan terus ada boleh katakan sembarangan seperti liberal seperti itu, tidak, saudara. Tetapi kasih mesra yang ada pada kita, coba kita perhatikan bagaimana hubungan antara orang muda dengan orang tua, bagaimana perhatian orang tua kepada orang muda, bagaimana hubungan antara gembala dengan jemaat, bagaimana hubungan antara jemaat dengan gembala, bagaimana persekutuan hubungan antara gembala dengan pembela sidang. Saudaraku yang terkasih Tuhan,
Ada hubungan yang baik sekali. Di sana dikatakan mesra itu bicara tentang apa? Harmonis, saudara. Dan ini harus kita bangun, saudara. Dan ini yang menjadi keistimewaan kita. Untuk itu, ya, ketika kita tidak bersama di gereja, kita pengen ketemu karena apa? Karena di situ ada kasih mesra. Ya, mungkin selama ini kita tidak bisa berjabat tangan untuk sementara ini, tidak apa-apa. Walaupun fisik kita tidak bersentuhan, fisik kita tidak berjabat tangan, tetapi kasih kita tetap menyentuh mereka. Maaf Bapak Ibu, ketika datang di gereja, berikan senyum. Ini repot kalau misalnya kita datang di gereja, sudah tidak salaman, wajahnya bersengut. Jadi cuman datang di gereja, cuman, waduh saudaraku yang terkasih Tuhan, kasihan yang lain. Ini persekutuan istimewanya apa? Istimewanya ini loh, kita punya senyuman. Kalau saya punya satu pernyataan seperti ini, bahkan saya rindu ini menjadi tulisan yang baik. Saudara, disebutkan seperti ini. Iman adalah imun buat diriku. Tetapi senyumku adalah imun buat saudaraku. Saudara. Jadi ternyata iman itu buat kita itu imun yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Tetapi senyum kita kepada orang lain itu ternyata imun buat orang kita, buat orang lain, saudara. Ya, senyum kita kepada orang lain itu merupakan imun buat mereka karena mereka, wah, terus ya pena ya. Jadi saudara, mari ketika datang gereja mungkin kita nggak salaman, tapi minimal berikan senyum sebelum duduk seperti ini. Ya, kita begini nggak apa-apa, saudara. Tapi saudaraku yang terkasih Tuhan, ini di dalam Kristus itu ada persekutuan atau boleh dikatakan ada kasih mesra. Ayo bangun. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih Tuhan. Ketika kita lihat besok, mungkin ketika kita ibadah, maaf boleh saya sampaikan sekarang sekalian, bahwa besok ketika kita ibadah, kita memang harus memakai standar kebersihan yang luar biasa, ya. Kita harus pakai protokol kesehatan. Maaf, saya matur di sini sekalian. Mungkin nanti di sana akan disediakan termogan yang itu akan dites kepada kita. Ketika kita dites, mungkin karena termometer kita atau boleh katakan panas suhu badan kita itu lebih dari 27, maaf. Dengan kasih mesra diingatkan, maaf ya demi kebaikan bersama karena ini aturan, kita ada satu tempat. Saudara harus menyadari ini demi kebaikan, demi baikku dan juga demi baik saudaraku. Aku diizinkan di ruang yang mungkin agak berbeda. Bukan berarti tidak boleh ibadah, boleh saudara, tetapi akan saya sediakan di ruang yang di sebelah. Tolong ini dicermati. Melalui kasih mesra ini kita bisa melihat, aku bisa menerima ini. Nah, ini yang menjadi kenapa keistimewaan orang Kristen itu punya persekutuan yang luar biasa. Karena apa? Ada kasih mesra. Sehingga nanti ketika ada petugas yang mengukur suhu badan kita dengan termogan Z, ternyata suhu badannya adalah 37, sekian. Maaf Bapak sementara, Ibu saudara sementara berada di ruang ini nggih. Enggak apa-apa nggih. Yang ngaturi juga dengan lemah lembut kasih mesra. Yang seperti itu juga menerima. Oh ya enggak apa-apa. Ini demi baik. Ini kasih mesra saudara. Jadi ketika kita juga harus berada mungkin dengan harus cuci tangan, kita harus membersihkan dengan hand sanitizer. Di situ kita belajar untuk bisa, oh ya nggak apa-apa, terima kasih. Jangan ketika mungkin ada petugas gopok, jangan saudara. Orang yang punya kasih mesra, oh ya, oke, terima kasih. Ini akan menjadi istimewa sekali persekutuan kita saudara. Diterapkan besok minggu yang akan datang. Untuk itu mohon untuk bisa menerima. Ayo kita wujudkan kasih mesra itu kepada sesama kita. Ya, ketika ada petugasnya nanti bukan kepolisian enggak, saudara.
Bukan dari kedokteran, tidak, tetapi dari kita sendiri. Dan nanti mohon untuk kita bisa mengerti ini. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, kasih mesra ini loh luar biasa. Ayo kita terapkan besok minggu saudara. Ya, jadi kerinduan kita nanti akan betul-betul terobati di minggu depan. Kita doakan supaya bisa terlaksana. Yang terakhir saudaraku yang terkasih Tuhan. Yang terakhir adalah ada belas kasihan. Ya, ada belas kasihan. Di dalam Kristus, di dalam persekutuan dalam Kristus, dalam persekutuan Kristen, poin yang terakhir itu karena apa? Istimewa itu karena apa? Karena ada belas kasihan. Oke. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kenapa kita harus, maaf mungkin nanti ketika kita ibadah kita berada yang mungkin suhu badannya agak berbeda di tempat khusus menerima. Karena apa? Kita punya rasa belas kasihan. Nek kalau aku misalnya berada di sini, nanti aku berdampak negatif buat orang lain. Kita bisa menerima itu. Sehingga saudara, pikiran kita bukan ke akunya, tetapi aku punya rasa mengasihi orang lain. Dengan apa? Dengan aku bisa menempatkan diri. Ketika mungkin orang lain yang mendapatkan suhu 37 di sana, maaf, yang ada di dalam ruangan ini nggak boleh berkata itu kena, itu kena. Enggak, saudara. Tidak, itu bukan berarti kena, cuman kita betul-betul mengantisipasi untuk itu. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini belas kasihan itu bicara apa? Kita bisa teposli roh, saudara. Dengan siapapun kita tidak boleh mengultimatum. Kayak kena, enggak, saudara. Atau kalau sudah kena, sudah suhunya berbeda terus kita sisih. Tidak, saudara. Cuman kita harus bisa memiliki rasa belas kasihan kepada orang lain. Kenapa saya meminimalkan untuk bisa keluar rumah? Walaupun sekarang ini masa-masa ini saya begitu sibuk, saudara. Ya, banyak pekerjaan di luar yang harus saya kerjakan. Tetapi untuk bermain, untuk santai di luar saya minimalkan. Hampir saya tidak pernah. Kecuali memang ada tugas pekerjaan harus saya kerjakan, saya di luar. Tapi setelah pulang saya bersihkan semua. Kenapa saya berbuat seperti itu? Saya menjaga keluarga saya. Karena saya punya belas kasihan kepada istri saya. Saya punya rasa kasihan kepada anak-anak saya. Saya punya rasa kasihan kepada seluruh anggota gereja. Kalau saya misalnya seenaknya sendiri, apa yang terjadi? Kalau ada terjadi sesuatu, banyak yang terdampak. Untuk itu dengan langkah itu saya menunjukkan belas kasihan. Saya menunjukkan rasa kasih saya kepada keluarga, kepada tetangga, kepada saudara seiman di gereja ini. Itu karena apa? Karena kita memiliki persekutuan dalam Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ini keistimewaan kenapa kita begitu rindu untuk bersekutu. Karena memang benar saudara, di dalam Kristus itu ada nasihat. Di dalam Kristus itu ada penghiburan kasih. Di dalam Kristus itu ada persekutuan roh. Di dalam Kristus itu ada kasih mesra. Dan di dalam Kristus ada belas kasihan. Ini yang menjadikan kita rindu untuk selalu bersekutu. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita sambut dengan new normal ini. Dengan hati yang benar-benar menerapkan kekristenan dalam hidup kita. Kita sambut dengan sukacita tetapi dengan hati-hati sehingga betul-betul kita akan gunakan kesempatan ini sebaik mungkin dengan pengertian sebaik mungkin. Tujuannya adalah untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama-sama berdoa bersama supaya Tuhan memberkati setiap hidup kita. Tuhan campur tangan buat setiap hidup kita dan senantiasa Tuhan menyertai setiap apapun yang kita kerjakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau memberkati kami ya Tuhan. Hari ini Engkau campur tangan untuk setiap hidup kami. Engkau memberkati kerinduan kami. Dan ternyata kerinduan kami dijawab oleh Tuhan. Kami rindu Bapa. Minggu depan kami boleh bersekutu di gereja. Untuk itu Bapa, pada kesempatan ini kami rindu Engkau memberkati segala persiapan yang ada. Engkau memberkati setiap hati kami. Engkau memberkati setiap kerinduan kami. Dan kami diberkati oleh Tuhan. Dengan berkat kekuatan kesehatan. Masing-masing kami dilindungi oleh Tuhan. Untuk itu Bapak, pada kesempatan ini kami rindu Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan.
angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa, sehingga diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kekuatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, dan apapun yang kamu perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah yang benar-benar melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita. Kerinduan kita akan segera terobati. Kita bertemu lagi dalam persekutuan, dalam ibadah yang akan kita adakan di minggu yang akan datang. Shalom.